Bang Egy sebagai sosok mentor tadinya dari mungkin dari Bang Rasman sendiri melihat kasus ini seperti apa Bang Egy? Saya sudah mengatakan tadi kalau tinjauan hukum ansih kepada dimensi lawyer itu tidak ada. Yang ada adalah adab perilaku yang tidak dibenarkan, tidak patut gitu loh. Oleh karena itu himbauan saya kepada Adinda Rasman, sudi kiranya istighfar, mohon ampun kepada Allah karena kita manusia selalu ada kesalahan, dan ke berbagai pihak yang ada masalah ya minta maaf, dan itu dibenarkan oleh ajaran Islam. Sebaliknya kalau himbauan saya tidak didengar, ya berarti dia tidak anggap saya juga tidak anggap dia lagi gitu. Saya kira gitu. Bang, asal usul Berapa lama tadi katanya biar minta maaf, berapa lama waktu yang diperlukan? Bang Egy sendiri memberikan Ya nggak usah lama-lama, minta maaf itu harus segera. Tapi kalau mau pakai batas waktu ya kurang lebih 3 hari. Terhitung dari harinya atau Hari ini, kalau 3 hari ke depan dia tetap belagu ya sudah, berarti dia tidak menganggap saya dan oleh karenanya saya tidak anggap lagi dia. Bang, sebagai mentor? Sangat kecewa dan memalukan karena yang ngomong bukan 1-2 orang kan, bukan satu pihak, berbagai pihak ya. Jadi oleh karena itu saya harus objektif, sudi kiranya Adinda Rasman menyadari kekeliruannya, kemudian betul-betul berubah dengan kelakuan yang lebih baik. Bang, kalau ditanya asal usul dia kenapa mengaku-ngaku, apakah mungkin karena dia dulu pernah menjadi rekan abang di bawah abang atau seperti apa sih Bang asal usul dia? Nah, kalau asal usul saya kan terbatas pengetahuannya. Bagusnya Adinda tanya langsung dia. Tapi saya dengan kasus ini sangat tidak berkenan, apalagi nama saya dibawa-bawa kalau memang ada ya. Jadi oleh karena itu saya nyatakan saya tidak bertanggung jawab kelakuan Rasman yang tidak dibenarkan dan tidak patut ini. Nantinya terganggu ya Bang, karena nama Iya, Abang dicatut. Ya sangat terganggu lah. Ya, apalagi misalnya soal nyangkut uang, terima uang karena dari kantor saya, sebentar uangnya saya nggak terima itu kan. Sementara klien taunya uangnya ke saya kan, sangat memalukan gitu bagi saya. Bang, ada niat mengikuti jejak Pak Riki untuk melaporkan? Enggak, saya masih pendekatan moral. Oke. Karena saya berharap orang itu ada rasa bersalahnya dan kemudian minta maaf. Tapi kalau dia belagu, nggak dengar omongan saya, ya saya bikin laporan polisi lah. Bang Egy kan pernah beberapa waktu magang di tempatnya Bang Egy juga. Nah, Bang Egy dulu melihatnya pas magang tempat Bang Egy Seperti ini, apa? Bang Rasman ini seperti apa gitu? Waktu bersama saya sih nggak ada satu kelakuan yang tidak baik ya. Karena apalagi dia sarjana agama gitu. Kalau itu benar ya, bagus lah. Dan nurut, kalau saya bilang begini nurut dan sebagainya. Bahkan di berbagai tempat dia selalu mengaku guru saya dalam ilmu hukum, 1 Egy Sujana, 2 Karni Ilyas. Kata dia. Nah, tanya aja dia langsung. Tapi sudah sempat konfirmasi belum sih Bang? Sebentar, gimana? Sudah sempat konfirmasi langsung ke Bang Rasman sih Bang? Kontak langsung komunikasi dengan Bang Rasman langsung? Saya belum karena saya biasa untuk cross check. Seperti tadi Bagus Uya, besok datanglah. Gentle, gitu, untuk menjelaskan. Kalau dia nggak datang, itu mengkonfirmasi dirinya tidak benar. Untuk legalitas sendiri seperti apa nih kan tadi? Legalitas Bang kan dari sana kan katanya legal juga. Seperti apa? Mungkin ketika terbukti bahwasannya dia legal dan tidak mungkin bisa memasukkan ijazah atau seperti apa? Ya kalau konteksnya ijazah palsu, mesti ada lab cream juga, jangan juga sembarang kan. Dan juga bukti-bukti telah digunakan untuk apa? Nah, kalau telah digunakan berarti ada fungsi hukum untuk bisa menghukum. Yang kedua, soal konteks dia sebagai advokat, dia sekarang ini bukan advokat karena sudah dipecat. Kalau dia pindah ke tempat lain mengakui tanpa satu prosedur yang benar, nggak kredibel yang tempat advokat yang dia sekarang katanya Pradi Bersatu. Siapa Pradi Bersatu? Nah, oleh karena itu makanya supaya jelas besoklah datang, kan ini besok mengkonfirmasi. Masih ada peluang hukum buat dia untuk dimaafkan
kalau berbagai pihaknya memaafkan. Gitu. Dan hak-hak kewajibannya dia itu, misalnya tadi sama Bu Evi harus bayar uang, yang bayar. Itu baru dia gentle. Kalau dia berkelit dan banyak alasan, nggak bisa. Itu berarti dia telah mengkonfirmasi dirinya telah melakukan kesalahan-kesalahan. Bang, berarti Bang Rasman itu memang sekarang sampai detik ini tidak ada naungan dasar hukumnya, Bang, atau seperti apa, Bang? Maksud naungan apa? Masih diakui sebagai advokat kah? Kalau konteksnya, saya kan juga di KAI, gitu. Pernah wakil presiden di KAI, bukan ngaku-ngaku, karena waktu almarhum Indra Sahnun masih. Nah, dalam konteks ini KAI melalui presidennya Ibu Mia telah memecat dengan tidak hormat. Ya berarti dia bukan advokat lagi. Per kapan, Bang, itu dipecatnya Rasman sendiri? Saya nggak hafal, mungkin 3 hari lalu. 3 hari yang lalu. Kalau nggak Bang, salah. sebagai ahli hukum mungkin apa aja sih Bang yang mencoreng dari profesi lawyer sendiri nih terhadap kelakuan si Rasman sendiri, Bang? Satu, membuat surat kuasa yang tidak pada proporsinya. Artinya mengaku-ngaku. Seperti saya sudah terangkan tadi, surat kuasa saya dapat dari Budi Gunawan dan itu atas nama kantor saya dan saya yang bertanggung jawab. Saya sebagai pendamping untuk lawyer-lawyer yang masih magang. Saya ajak dia, karena kalau nggak diajak kapan dia bisa besar, gitu deh. Jadi niatnya begitu. Tapi disimpangi dengan keadaan sekarang. Yang kedua, hal-hal yang berkait dengan fee, lawyer fee. Tidak boleh orang menerima jasa, dibayar jasanya, sementara jasanya nggak ada. Nah, kalau kaitannya dengan Ibu Evi, satu contoh, itu kan suaminya gubernur. Apa yang dia dapat? Dari ngeluarin uang 1 sampai 1,3 miliar. Bahkan saya lihat Evi-nya sendiri ditahan berapa bulan gitu, lebih dari 1,5 tahun. Jadi tidak ada prestasi yang dia torehkan dalam arti dia terima uang. Nah, itu melanggar etika sangat serius. Bang, tapi jika terbukti itu dosa palsu dan katanya kan orang yang punya kampusnya sendiri juga sudah ditahan selama 2 tahun di Cipinang, Bang. Nah, entah mungkin ini antara Rasman menembak ijazahnya atau memang ketidaktahuan Rasman kuliah di situ, itu bagaimana, Bang? Apakah Saya harus jujur tidak bisa komentar karena saya tidak mengikut sertakan atau tidak ikut campur urusan ini. Maka saran saya, kalau dituduh ini palsu, maka harus ada pembanding ini asli. Nah, itu caranya dengan lab krim. apa sih Bang? Labnya laboratorium kriminal. Itu yang punya polisi. Jadi makanya saya sarankan tadi polisi harus hadir besok. Bahkan sampai Bang Rasman ini sempat menunjukkan beberapa surat-surat atau bukti-bukti yang tadi sempat disinggung, kayak ada kop abang di atas, ada kopnya dia di bawah beserta tanda tangan abang dan Pak BG gitu, dan dia berani berdalih ini tuh asli tanda tangan Pak BG sama tanda tangan abang gitu. Enggak, kalau yang asli nggak ada rannya itu, nggak ada Rasman Arif, nggak ada itu asli. Saya sendiri Egy Sujana and partner, sampingnya Budi Gunawan, di atas materai sampingnya saya, nggak ada yang lain-lain. Kalau dinyatakan palsu artinya tidak sah dia sebagai advokat, Bang. Berarti kan profesinya bisa dibilang abal-abal atau seperti itu. Bukan tidak sah, dia sah sebagai advokat karena ada namanya di surat kuasa. Tapi dia tidak bisa bertindak mandiri sendiri kalau tidak ada izin saya dan lain sebagainya. Tapi kalau soal ijazah tadi, Pak, berarti kan Nah, kalau dari awal ijazahnya masih itu lain lagi soalnya. Apakah nanti berimbas kepada itu udah pasti, namanya ilmu hukum sebab akibat. Berarti tidak bisa dipertanggungjawabkan yang dia tunjukkan buktinya yang ada kop double itu yang sampai. Iya, tapi itu maunya dia sendiri aja. Bang, setelah ini kalau dia masih mengaku-ngaku akan bertindak seperti apa, Bang? Kalau dia masih ngaku-ngaku, kita laporin polisi, nggak benar, dia bukan lawyer kok ngaku-ngaku lawyer. Oke. Atas aksinya Bang Rasman sendiri melanggar etika apa, Bang, secara di mata hukum? Kalau dalam konteks pidananya ada, seperti penggunaan ijazah palsu itu pidana. Kemudian kalau untuk lawyer itu adab, istilahnya advokat Kode etik. conduct. Jadi satu untuk sebagai advokat itu punya itu kode etik yang tidak boleh dilanggar. Yang ketiga dalam kepatutan, dalam adab, dalam perilaku yang tidak sepantasnya.
Karena ada komentar-komentar dia yang kalau saya mau persoalkan sangat bisa, tapi dia adik saya ada toleransi, saya nasihati. Apa misalnya yang menginisialkan pornografi dengan huruf-huruf ijaziyah dari Arab, ya seperti alif dan lain sebagainya, itu kan huruf mulia, jangan disinonimkan dengan pornografi gitu. Tapi itu saya nggak persoalin. Tapi karena anak nanya, itulah beberapa bagian yang tidak benar. Berarti dari Rasman sendiri 3 poin ya bang? Ya antara lain begitu. Berarti dari Bang Rasman sendiri 3 kesalahan 3 poin Iya, ya? secara serius itu. Secara serius. Pasalnya boleh tahu bang mungkin berapa aja dan ancaman Ya, hacapan hukuman. Kalau ijazah palsu saya kurang hafal, mungkin kurang hafal, saya tidak tahu, nggak pernah nanganin itu. 6 tahun. 6 tahun. Terus yang kedua bang masalah yang Keterangan palsu. keterangan palsu mungkin Kalau keterangan palsu yang dilaporin apa itu 10 tahun. Pasal 14 dan pasal 15 dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 itu 10 tahun. Lalu yang ketiga Yang ketiga etika aja ada. Makanya dia dipecat. total Bisa juga penggelapan bisa soal uang. Kalau penggelapan 372 378 biasanya satu paket antara penipuan dan penggelapan masing-masing 4 tahun. Jadi digabung bisa 8 tahun. berarti di Rasman Pencatutan nama terancam abang berapa sendiri tahun kayak nih abang bang? nggak berkenan gitu nama Ya, dia. kalau dia akumulasi bisa lebih dari 20 tahun. Lebih. Yang itunya aja 10 tahun, ada lagi yang 15 tahun, Dikenakan pasal ada yang berapa 8 berarti? tahun. Berarti terancam 20 tahun ya Rasman Di ya? atas, Pak. Oh di atas 20 tahun. Kalau dia tidak menyadari itu. Kalau dia mau minta maaf ya mungkin pihak memaafkan atau tidak. Oke. Sip. Siap? Oke, Abang.